Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim yang sangat saya muliakan, segenap para guru, para kiai yang sangat saya hormati, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini bagian di antara tanda syukur akan nikmat yang Allah berikan dengan kita, dan semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dipandang baik oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman ilmu agama lebih meningkat daripada sebelumnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis kita. Berapa Bu? Oh masih mundur ya, Masya Allah. 65. Ya, baik. Silakan dibuka kitabnya, kita akan baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta ayyuhibbakallahu fabghudid dunya wa idza aradta ayyuhibbakan nasa fama kana indaka min fuduliha fangbudhu ilaihim. Rawahu al-Khatibi an Rabi'i bin Irashi mursalan. Ya, baik, perhatikan, kita akan artikan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradta, apabila engkau menghendaki, ayyuhibbaka, agar mencintai kepadamu, Allahu Allah, fabghudi, maka bencilah atau jauhilah, ad-dunya, kecintaan terhadap dunia. Wa idza aradta, dan apabila engkau menghendaki, ayyuhibbaka, menyukai kepadamu, annasa, manusia, fama kana, maka berikanlah, indaka, apa yang kau miliki, min fuduliha, dari kelebihannya, fa'buduhu ilaihim, maka mereka akan mendekati kepada kalian. Fanbudhu, maka akan mendekati, ilaihim, atas mereka. Rawahu, riwayat hadis ini al-Khatib an Rabi, dari Khatib an Rabi bin Arashi, dalam kondisi hadis yang mursal. Mursal itu hadis yang memang Bapak Ibu tersambung, itu kan. Walaupun di sana mungkin ada perawi yang terputus satu, tapi masih diakui menjadi bagian di antara hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah atau bagi hadis sebagai dasar, ya kan, sebagai pijakan oleh kita. Ini hadis tentang keutamaan sebetulnya sodakoh, Pak. Sodakoh yang pertama maksudnya di sini, kalau memang kita ingin dicintai Allah, ya kan, jangan terbalik kecintaannya. Cintailah apa yang Allah berikan dengan kita itu semata-mata untuk membantu orang lain. Tapi kalau mencintai Allah, jangan mencintai pemberiannya, cintailah Allahnya. Kita kadang-kadang sering terbalik, ya kan, mencintai apa yang diberikan tapi lupa dengan yang ngasih.
Di sini kata Allah, idza aradta ayyuhibbakallahu fabghid dunya. Kalau engkau pengen dicintai Allah, maka biasa saja dengan dunia ini gitu. Ya, gitu. Karena kadang-kadang mohon maaf, orang kalau sudah cinta dengan dunia, ujungnya dia lupa untuk berbuat baik kepada orang. Dia akan kencang menggenggamnya itu untuk melepaskannya, karena disimpan dalam hati kan harta itu. Kalau disimpan dalam hati tadi, kita akan merasa sayang untuk melepaskannya itu, ya kan? Aduh capek nyarinya, aduh susah ini banting tulang gitu kan. Kalau mau disedekahin tuh mikir-mikir gitu Bapak Ibu. Bahkan tidak ada, mohon maaf, bukannya bergembira dengan bersedekah itu, malah dia menyesal gitu. Waduh kegedean tadi sedekah. Misalnya kan sampai ada perasaan begitu gitu. Harusnya tuh kan kita nih alhamdulillah bergembira gitu. Maka ada doa ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bergembira ketika berbuat baik dan menjadi orang yang cepat bertobat ketika berbuat salah gitu. Akhirnya sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang menyesal ketika sudah berbuat baik, terutama sedekah itu Pak, ya kan? Ya kan? Karena setan tuh begitu kan. Bapak punya penghasilan 5 juta, sudah niat tuh dari 5 juta itu 200 ribunya mau disedekahin pas hari Jumat. Dari 5 juta 200 ribu disedekahin, kecil cukup nggak Pak? Punya duit 5 juta sedekahin 200 ribu, cukup nggak? Cukup lah, nggak kegedean nggak kan? 200 ribu Bapak niatkan nih mau Jumatan, ya kan, dapat gaji 5 juta, Jumat pertama mau ke masjid bawa 200 ribu, jadi siap tuh 200 ribu Pak, ya kan? Itu sebelum kita berangkat itu, ya kan, di rumah masuk 200 ribu tuh, di orang ngomong, walah 200 ribu kata dia. Itu setan tuh ngomong tuh, jangan kegedean kata dia. Untuk rokok dulu sebungkus lumayan, kata. Dikurangi 20 ribu, jadi 180 Pak. Berangkat lagi jalan, ngomong lagi, anak kita uang jajan masih butuh 50 ribu kata dia satu hari. Kurangin diambil lagi gitu Pak. Ya kan, belum lagi waduh bensin 1 liter bolak balik katanya kan, diambil lagi terus Pak, sampai ke masjid ujungnya bukan 200 ribu lagi tuh ujungnya ya 5 ribu tuh yang masuk. Aduh, ya Allah, jadi Masya Allah godaan tuh Bapak Ibu ya. Makanya benar tuh kata Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang orang kaya itu makin kaya makin pelit Pak, makin sayang dengan harta gitu loh, ya kan? Tadi ya kan, kalau kita bersedekah, mohon maaf gitu, Bapak Ibu punya duit 100 juta, sedekahin 1 juta, wajar nggak? 100 juta sedekahin 1 juta, wajar nggak? Wajar. Sekarang punya duit 1 M, Bapak Ibu sedekahin 10 juta, kegedean nggak kira-kira? Wah gede juga nih katanya. Jadi makin kaya itu kadang-kadang kita makin perhitungan Pak. Kadang-kadang ada orang punya duit 100 juta dengan 1 M sedekahnya sama, padahal beda punya yang dia punyai. 100 juta tetap masih 1 juta, 1 M pun tetap masih 1 juta. Harusnya kan kalau 100 juta itu 1 juta, kalau 1 M minimal 10 juta. Kita malah enggak, makin kaya tuh makin kikir, makin pelit Pak, makin sayang. Punya duit 10 M, sedekahnya 100 juta. Wah kegedean kata kita, padahal kecil lah, dari 10 miliar 100 juta kita sedekahin, itu kecil Pak, kecil. Sama aja dengan Bapak punya duit, mohon maaf 100 juta, sedekahinnya tadi 10 juta atau 1 juta, itu kecil. Cuman tadi kata Ali bin Abi Thalib, cenderungnya manusia itu makin kaya makin pelit, sayang dengan hartanya. Padahal teorinya kata Nabi, kalau kau pengen dicintai oleh Allah, lepaskan kecintaanmu dengan dunia, maka Allah akan mencintai kepada kalian. Maka itulah Bapak Ibu, orang-orang yang kikir, orang yang bahil itu disamakan dengan apa? Syirik kepada Allah. Kenapa syirik? Karena dia apa? Menduakan kecintaannya tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada harta yang Allah berikan. Jadi kalau pengen dicintai Allah dengan sepenuh hati, maka tadi mulai kikis kecintaan dengan harta, mulai cintalah dengan perintah Allah. Oh kata Allah bersedekah, sedekahlah.
Ya kan? Kata Allah berinfak, berinfaklah. Kata Allah berwakaf, berwakaflah. Kenapa? Karena kita cinta jadi Allah, bukan cinta dengan hartanya. Kita mah kadang-kadang mohon maaf tadi, kecintaan dengan Allahnya kalah dengan kecintaan pemberian Allahnya. Dengan harta, mau sedekah masih perhitungan, ya kan? Bahkan mungkin acap kali mohon maaf Bapak Ibu. Kita itu mohon maaf ini. Kadang-kadang mencari harta itu mengalahkan dan lupa dengan yang memberinya. Saking berangkat pagi pulang sore pengen nyari nafkah itu, sampai ada yang lupa sholat, lupa puasa, lupa berdoa gitu. Padahal dia yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi kok sampai lupa dengan Allah? Jangan sampai ikhtiar kita mencari rezeki itu mengalahkan kecintaan kita dengan yang memberi rezeki, sampai lupa itu. Sampai lupa sholat. Makanya salah satu di antara orang beriman tapi meninggalkan sholat itu penyebabnya apa? Sibuk mengikuti hawa nafsu. Ada di Quran di surat Maryam itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat, katanya. Ada generasi di antara kalian yang adha'us salat. Apa itu adha'u? Menyia-nyiakan, menunda-nunda waktunya, menanti-nanti, atau misalnya nanti ajalah melaksanakannya, kadang sholat kadang enggak, bolong-bolong gitu, boro-boro mau berjamaah Pak, sholat aja enggak apalagi mau berjamaah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Ada orang-orang di antara kalian yang menyia-nyiakan sholat. Kenapa? Wattaba'us syahawat, karena sibuk mengikuti kesibukan nafsunya tadi, ya kan, pengen nyari itu, pengen ngejar itu, ngejar ini, akhirnya apa? Sholatnya nggak terperhatikan. Ya Allah, padahal sebetulnya mohon maaf, sholat itu menentukan rezeki ya Pak. Ada di ayat Quran itu, wa'mur ahlaka bis sholat, katanya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wala tas'alur rizqa, jangan kau tanyakan tentang rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rezeki. Artinya apa? Orang yang sholat itu Pak menentukan berapa rezekinya. Rezeki kita itu tergantung sholatnya. Jangan kau tanyakan rezeki kepadaku, kata Allah. Aku memberikan rezekimu, tapi apa? Aku perintahkan kamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, ajarkan, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jangan kau tanyakan rezekimu, karena kami akan berikan rezeki kepada kalian. Tuh. Ternyata sholat itu menentukan kualitas rezeki kita Pak. Kita mah kadang-kadang mohon maaf merasa kehilangan rezeki gara-gara sholat. Iya kan? Ada tamu bisnis, gampanglah sholat mah, bisa dijamak, tunda aja dulu. Ini takut nih klien ini lumayan nih proyek 100 juta tuh, bayangin coba. Sampai ada orang yang meninggalkan Jumatan Pak gara-gara ngejar dunia. Dan kita nggak berani kan meliburkan kegiatan dunia di hari Jumat. Pada kata Nabi, di antara sekian hari yang paling itu adalah hari Jumat. Ada orang-orang termasuk Nabi Pak, dia meliburkan aktivitas dunianya itu di hari Jumat. Jadi dari 7 hari itu Pak, 1 harinya dia kosong, hanya untuk tadi zikir, sholawat, Jumatan, baca Quran, itu aja Pak. Silaturahim di hari Jumat. Kenapa? Setiap amal di hari Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah boro-boro 7 hari itu full Pak, sampai ada orang yang meninggalkan sholat Jumat. Full. Jumatan tuh nggak pernah serius Pak. Jumatan tuh datang pas khotib naik ke atas mimbar. Itu pun bajunya adalah baju yang dipakai dari tadi pagi. Kayak sholat duhur aja. Padahal kata Nabi, Masya Allah, ketika datang waktu Jumat itu, mandilah engkau, mandi sunnah, bahkan caranya mandinya mandi wajib, pakai pakaian yang terbaik, sunnahnya warna putih, pakai wangi-wangian yang terbaik, datang ke masjid lebih awal, karena orang yang datang lebih awal masuk ke dalam masjid itu dia sama dengan kurbannya sapi. Di hari Jumat itu Pak, baca surat Al-Kahfi, berzikir, bersolawat, karena pembuka syafaat di hari Jumat. Bayangin coba, datang lebih dulu dibanding khotib. Ini mah khotib udah nekat baru datang Bapak Ibu. Aduh ya Allah, coba bayangin. Kenapa? Dari mana Pak? Malum, sibuk banyak kerjaan. Kerja nyari apa? Nyari dunia. Padahal yang ngasih dunia ada di masjid Allah kan, Baitullah, rumahnya Allah. Nah ini jadi
Pola pikir umat Islam itu sebetulnya dikonsep Pak dalam amalan-amalan solehnya itu gitu loh. Kalau kita kan kadang-kadang tadi begitu ya kan, nggak mungkin dapat penghasilan besar katanya kalau kerjanya cuma sholat doang kata dia. Padahal sholat juga adalah bagian di antara ikhtiar mencari rezeki Bapak Ibu, Masya Allah ya kan. Maka beristighfarlah kita yang dulu sempat terkecoh ya kan. Kita meyakini dulu tuh makin kerja keras makin banyak rezekinya. Enggak Pak, kalau harus kerja keras itu Pak rezeki banyak, mungkin mohon maaf ya Pak, itu mereka orang-orang yang kerja bangunan itu berangkat pagi pulang sore itu mungkin lebih kaya dari kita, atau orang-orang yang 24 jam lebih kaya dari kita, tapi enggak buktinya ya kan? Enggak buktinya gitu. Ternyata Masya Allah rezeki itu ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ya kan kecintaan kita dengan dunia ini melupakan kepada Allah yang maha mengatur dunia. Salat itu menentukan rezeki ya Pak. Ada di Al-Quran itu, wa'mur ahlaka bis salat katanya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wala tas'alur rizqa, jangan kau tanyakan tentang rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rezeki. Artinya apa? Orang yang salat itu Pak menentukan berapa rezekinya. Rezeki kita itu tergantung salatnya. Jangan kau tanyakan rezeki kepadaku, kata Allah. Aku memberikan rezekimu, tapi apa? Aku perintahkan kamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ajarkan, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jangan kau tanyakan rezekimu, karena kami akan berikan rezeki kepada kalian. Tuh. Ternyata sholat itu menentukan kualitas rezeki kita Pak. Kita mah kadang-kadang mohon maaf merasa kehilangan rezeki gara-gara sholat. Iya kan? Ada tamu bisnis, gampanglah sholat mah, bisa dijamak, tunda aja dulu. Ini takut nih klien ini, lumayan nih proyek 100 juta, tuh bayangin coba. Sampai ada orang yang meninggalkan Jumatan Pak, gara-gara ngejar dunia. Dan kita nggak berani kan, meliburkan kegiatan dunia di hari Jumat. Pada kata Nabi, di antara sekian hari yang paling itu adalah hari Jumat. Ada orang-orang termasuk Nabi Pak, dia meliburkan aktivitas dunianya itu di hari Jumat. Jadi dari 7 hari itu Pak, 1 harinya dia kosong. Hanya untuk tadi, zikir, sholawat, Jumatan, baca Quran, itu aja Pak. Silaturahim di hari Jumat. Kenapa? Setiap amal di hari Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah boro-boro 7 hari itu full Pak, sampai ada orang yang meninggalkan sholat Jumat. Full. Jumatan tuh nggak pernah serius Pak. Jumatan tuh datang pas khotib naik ke atas mimbar. Itu pun bajunya adalah baju yang dipakai dari tadi pagi. Kayak sholat duhur aja. Padahal kata Nabi Masya Allah, ketika datang waktu Jumat itu, mandilah engkau, mandi sunnah, bahkan caranya mandinya mandi wajib, pakai pakaian yang terbaik, sunnahnya warna putih, pakai wangi-wangian yang terbaik, datang ke masjid lebih awal, karena orang yang datang lebih awal masuk ke dalam masjid itu dia sama dengan kurbannya sapi. Ya hari Jumat tuh Pak, baca surat Al-Kahfi, berzikir bersolawat karena pembuka syafaat di hari Jumat. Bayangin coba, datang lebih dulu dibanding khotib. Ini mah khotib udah nekat baru datang Bapak Ibu. Aduh ya Allah, coba bayangin. Kenapa, dari mana Pak? Malum, sibuk banyak kerjaan. Kerja nyari apa? Nyari dunia. Padahal yang ngasih dunia ada di masjid Allah kan, Baitullah, rumahnya Allah. Nah ini jadi pola pikir umat Islam itu sebetulnya dikonsep Pak dalam amalan-amalan solehnya itu gitu loh. Kalau kita kan kadang-kadang tadi begitu ya kan, nggak mungkin dapat penghasilan besar katanya kalau kerjanya cuma sholat doang kata dia. Padahal sholat juga adalah bagian di antara ikhtiar mencari rezeki Bapak Ibu, Masya Allah ya kan. Maka beristighfarlah kita yang dulu sempat terkecoh ya kan. Kita meyakini dulu tuh makin kerja keras makin banyak rezekinya. Enggak Pak, kalau harus kerja keras itu Pak rezeki banyak, mungkin mohon maaf ya Pak, itu mereka orang-orang yang kerja bangunan itu
berangkat pagi pulang sore itu mungkin lebih kaya dari kita, atau orang-orang yang 24 jam lebih kaya dari kita, tapi enggak buktinya, ya kan? Enggak buktinya gitu. Ternyata Masya Allah, rezeki itu ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai, ya kan, kecintaan kita dengan dunia ini melupakan kepada Allah yang maha mengatur dunia. Wa idza aradta ayyuhibbaka an-nasa fama kana indaka min fudhuliha fa'budhu ilaihim. Sebaliknya, kalau engkau pengen dicintai oleh orang lain, maka apa? Berbagilah dengan apa yang kau miliki kepada mereka. Ya kan? Allah butuh sedekah kita? Enggak lah. Ya kan? Allah enggak butuh sedekah kita, Pak. Yang butuh sedekah itu siapa? Manusia, ngasih. Tapi Allah ridho dengan apa yang kau bagikan dengan makhluk Allah yang lain. Dan ternyata mohon maaf, tidak sedikit Pak orang itu menghormati kita, ikut dengan kita karena kita sering berbagi, ya kan? Maka tidak bisa dibohongi Pak. Mohon maaf misalnya, ya kan, kalau ada orang yang ingin punya hajat kemudian dia berbagi kepada orang, wajar, ya kan? Maka mau sampai kapanpun mohon maaf Pak, yang namanya apa tuh namanya ya, bagi-bagi itu Pak, bagi-bagi sembako, bagi duit, itu biasanya kecenderungannya orang yang ngebagi itu dia punya suaranya banyak, karena orang senang dengan karakter dia berbagi tadi itu kembali pada niat masing-masing ya Pak ya, niat masing-masing gitu. Jadi benar teori itu gitu. Jadi semakin banyak berbagi, ya kan, semakin banyak suara dia, karena orang merasakan kenikmatan dari dia. Kalau orang ketergantungan ya Pak, kalau semakin sering dikasih kan akhirnya kita sering nggak enak, ya kan. Ada bapak punya orang, punya teman, punya siapa aja, kerjaannya ngasih kita aja gitu Pak, ngasih bantuan kita, ngasih kita, terus susah dikasih. Mau tidak mau kan kita ada ketergantungan sama orang ini gitu. Baik, itu teori memang begitu Pak. Kalau kau pengen dicintai oleh manusia, gampang, royal sama orang cinta dengan kita, bahkan mungkin akan tunduk taat dengan kita, royal gitu. Jangankan dalam keburukan, dalam kebaikan, dalam keburukan aja Masya Allah. Dan sifat anjing kan begitu Pak, anjing itu dikasih makan nurut sama majikannya selagi masih ada dikasih. Kalau udah nggak dikasih lagi, gigit majikannya itu. Manusia juga sama Pak, semakin kalau masih dikasih aja terus, dia nunduk itu, siap bos, siap terus kan, siap. Gitu loh, ya kan. Kalau sudah nggak dikasih lagi, apa urusan lu kata dia, gitu loh Pak. Jadi betul Pak, kalau pengen dicintai orang ya royal sama orang. Ya. Anak kita itu Pak, dia juga sudah bisa milih gitu loh. Dia lebih cinta sama ayahnya misalnya. Kenapa? Karena ayahnya itu memenuhi keinginan dia terus. Maka dikit-dikit ayah, karena ayahnya yang menggendong dia, ayahnya nganterin dia, ayahnya ngasih ke dia, ayahnya apa yang dia mau dia kasih. Makanya ayah, ada yang mau sama siapa? Sama ayah aja kata dia. Ada yang mau sama siapa? Sama ayah aja. Ibunya walaupun nggak ada 2 hari, biasa aja. Kenapa? Karena ada ayahnya. Atau sebaliknya dengan ibu yang lebih cinta dibanding ayah, dikit-dikit anaknya sama mama aja, sama ibu aja, nggak mau sama ayahnya. Anak aja Pak. Kenapa? Dia akan melihat mana yang lebih cinta denganku, lebih nyaman dengan dirinya. Manusia itu begitu. Semakin dia royal, maka akan semakin dicintai oleh orang yang lain. Ya. Jadi patokannya, kalau kita pengen dicintai Allah, tinggalkan dunia. Cintailah Allah sepenuh hati. Kalau pengen dicintai oleh manusia, berbagilah dengan orang lain. Jadi ini makanya ayat tentang keutamaan sedekah. Jadi sedekah itu Bapak Ibu akan mengundang kecintaan orang dan akan mengundang juga kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mah nggak butuh duit kita, yang Allah butuh adalah setiap ibadah yang kita kerjakan Allah ridho dengan kita. Ini hadis pertama Bapak Ibu, ya kan. Semoga ini bisa menjadi ilmu bagi kita ya. Baik, hadis kedua, yuk bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadar rajulu minal laili wa aiqadha ahlahu wa sallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah
katsiran wadzakirat. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id. Hai. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idastaiqadar rajulu, apabila seseorang di antara kalian bangun minal laili, pada malam hari, ya di sepertiga malam hari, wa aiqadha, kemudian dia membangunkan ahlahu, istrinya atau keluarganya, wa shallaya, kemudian keduanya salat, rakaataini, minimal 2 rakaat, kutiba, maka akan dituliskan bagi keduanya minadzakirina, termasuk orang-orang yang ahli zikir, Allah, kepada Allah, katsiran, yang banyak, wadzakirat, dan yang perempuan pun termasuk apa? Ahli zikir dari kalangan perempuan. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id. Hadis ini keutamaan kita untuk saling mengingatkan dengan pasangan, Bapak Ibu, dalam hal ibadah kepada Allah, ya, sampai diukur kepada membangunkan sholat di malam hari, ya. Sesuatu yang terkadang sering kita lupakan, Pak, untuk mengajak istri sholat malam, atau mungkin ibu juga kadang-kadang lupa membangunkan suami untuk sholat malam, ya. Kita kadang-kadang malah menganggap biarin aja lah, mungkin dia capek, akhirnya suami sholat sendiri, istri pun akhirnya sholat sendiri, atau enggak sholat sama sekali, paling subuh aja, ya. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini masih saling membangunkan, ada di antara Bapak saling membangunkan, bu bangun bu, udah jam 3, ya kita wudhu sholat. Atau yang ibu, pak udah jam 3 pak, bangun pak, gitu. Ada yang begini nggak di sini nih Pak, gitu? Alhamdulillah sudah ada ya Pak, ya, nah, gitu. Jadi orang yang begini nih apa? Kutiba minadzakirina wadzakirana katsiran. Termasuk nanti dicatat oleh Allah di akhirat nanti apa? Dikumpulkan Allah termasuk orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Jadi ahli zikir itu Bapak Ibu bukan sekadar mengucapkan subhanallah, bukan gitu. Orang yang mau mengingat Allah di sepertiga malam, bangun untuk sholat kepada Allah, termasuk saling mengingatkan di antara pasangan, itu ahli zikir juga Pak, mengajak orang, ya kan. Jadi kita mah nggak diminta untuk ngajak yang lain Pak, minimal orang yang samping kasur kita aja, ya kan, suami istri, udah itu. Masya Allah, ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sampai masih begini, ya Masya Allah, itu mungkin Pak salah satu di antara tanda akan masuk ke surga bersama tuh di sana. Suami istri itu saling mengingatkan. Ini mah kadang-kadang ada suami yang diam-diam bangun tuh, takut ngebangunin istrinya. Jangan, gak apa-apa. Itu kan, gak apa-apa. Kan kalau Rasulullah makan sering memijit kaki Aisyah, ya, bangunin Nabi itu, pijit kakinya. Gitu. Dan itu menjadi kemesraan dalam kehidupan rumah tangganya, Pak. Ya kan. Kalau bapak ngebangunin ibu gimana? Dipijit apa ditendang? Woi bangun, woi bangun. Ibu bangunin bapak gimana? Dikeplok. Bangun. Ya kan. Karena kalau dipijit bukan malah bangun Ustaz, malah keterusan, ya gitu kan. Ya kan. Masya Allah, ya kan. Satu kali Rasulullah bangunkan dengan mencium keningnya, Pak. Cium keningnya, bangun. Karena kalau dicium kening sama Nabi itu malah malu Aisyah kalau nggak bangun, jadi dia bangun gitu. Malu deh itu. Kalau ibu dibangunin bapak dengan dicium, bangun apa ngajak tidur? Kita malah ngajak tidur nih, Masya Allah, ya kan. Dicium keningnya sama Nabi, bangun Aisyah. Bahkan Aisyah tuh kadang-kadang malu dibangunin Nabi itu. Maunya dia itu dia bangunin Nabi, cuma tetap gak bisa mengalahkan imannya Nabi. Karena Nabi itu Pak tahajudnya tuh dibagi 3 kan, di tengah malam, di akhir malam. Jadi Nabi itu pada Isya dia tidur, jam 11 bangun, sampai jam 3 dia tahajud, jam 3 tidur lagi, nanti menjelang subuh dia bangun Pak. Nah, jadi dia ambil pertengahan malam, ambil untuk berzikir tadi, karena ada ayat mengatakan yang beristighfar di waktu sahur itu Pak. Ya kan, jadi dia pakai istighfar ini waktu sahur. Dia tahajud itu jam 11 sampai jam 2, 4 jam Nabi tahajud tuh Pak. Kebayang nggak Bapak kalau 4 jam surat apa yang dia baca?
Kita boro-boro 4 jam kita mah. 30 menit juga udah capek kata dia, udah kan gitu. Nabi itu 4 jam Pak, itu tiap malam tuh. Sekelas Nabi loh. Sampai kata Aisyah tuh apa? Ya Rasulullah, apa sih yang mau kau cari itu? Kau kan Nabi, Rasul, dosa dimaksum, surga sudah jelas, pangkatnya Nabi, tahajud kau saya bengkak begitu kakinya, apa yang kau cari? Apa kata Nabi jawabannya? Afala abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan kita? Jadi orang yang bersyukur itu Pak, seharusnya apa tadi? Ibadahnya lebih kenceng daripada orang yang diberikan musibah oleh Allah, ujian. Kita mah terbalik. Ketika susah, kenceng ibadah tuh. Karena minta doa tadi itu kan biar cepat selesai masalahnya. Nangis tiap malam, kenapa? Utang udah nggak kebayar-bayar. Yang punya nagih terus, sudah malu, ngedoa terus. Anak sakit gak sembuh-sembuh, ngedoa terus. Ya kan? Kita mah ketika susah tuh dekat sama Allah gitu ya. Ketika senang boro-boro mau berlipat ibadahnya, enggak. Ketika susah dekat dengan Allah, ketika senang lupa dengan Allah. Nabi terbalik Pak. Nabi pangkatnya Rasul, sekelas Nabi, surga udah ada jaminan, dosanya diampuni, ibadahnya, tahajudnya aja 4 jam Pak. Ketika ditanya apa yang kau cari, afala abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Justru itu kata Nabi, aku ini dosa diampuni, sudah dijamin masuk surga oleh Allah, maka aku ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa aku tuh lebih baik ibadahnya dibanding hamba-hambaku yang lain. Karena Nabi itu Pak, tahajudnya tuh dibagi 3 kan. Di tengah malam, di akhir malam. Jadi Nabi itu pada Isya, dia tidur. Jam 11 bangun. Sampai jam 3 dia tahajud. Jam 3 tidur lagi. Nanti menjelang subuh dia bangun Pak. Nah, jadi dia ambil pertengahan malam, ambil untuk berzikir tadi. Karena ada ayat mengatakan yang beristighfar di waktu sahur itu Pak. Ya kan, jadi dia pakai istighfar ini waktu sahur. Dia tahajud itu jam 11 sampai jam 2, 4 jam Nabi tahajud tuh Pak. Kebayang nggak Bapak kalau 4 jam surat apa yang dia baca? Kita boro-boro 4 jam kita mah. 30 menit juga udah capek kata dia, udah kan gitu. Nabi itu 4 jam Pak, itu tiap malam tuh. Sekelas Nabi loh. Sampai kata Aisyah tuh apa? Ya Rasulullah, apa sih yang mau kau cari itu? Kau kan Nabi, Rasul, dosa dimaksum, surga sudah jelas, pangkatnya Nabi, tahajud kau saya bengkak begitu kakinya, apa yang kau cari? Apa kata Nabi jawabannya? Afala abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan kita? Jadi orang yang bersyukur itu Pak, seharusnya apa tadi? Ibadahnya lebih kenceng daripada orang yang diberikan musibah oleh Allah, ujian. Kita mah terbalik. Ketika susah, kenceng ibadah tuh. Karena minta doa tadi itu kan biar cepat selesai masalahnya. Nangis tiap malam, kenapa? Utang udah nggak kebayar-bayar. Yang punya nagih terus, sudah malu, ngedoa terus. Anak sakit gak sembuh-sembuh, ngedoa terus. Ya kan? Kita mah ketika susah tuh dekat sama Allah gitu ya. Ketika senang boro-boro mau berlipat ibadahnya, enggak. Ketika susah dekat dengan Allah, ketika senang lupa dengan Allah. Nabi terbalik Pak. Nabi pangkatnya Rasul, sekelas Nabi, surga udah ada jaminan, dosanya diampuni, ibadahnya, tahajudnya aja 4 jam Pak. Ketika ditanya apa yang kau cari, afala abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Justru itu kata Nabi, aku ini dosa diampuni, sudah dijamin masuk surga oleh Allah, maka aku ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa aku tuh lebih baik ibadahnya dibanding hamba-hambaku yang lain. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam itu kan dulu diramalkan dalam kitab Taurat itu, Nabi Isa itu termasuk Nabi yang sangat penyayang Pak. Nabi yang cinta kasihnya begitu dalam. Ya kan Nabi Isa itu Pak. Makanya mohon maaf sampai sekarang kan kepada umat-umatnya yang menjadikan dia Tuhan tuh, orang Kristiani kan menyebutnya bahwa Nabi yang sangat pengasih, penyayang gitu. Kata Nabi Isa, enggak, akan ada Nabi setelahku nanti. Dia lebih dekat dengan Allah ibadahnya, lebih sayang kepada orang lain.
Ya kan? Kalau lebih dekat dengan Allah namanya Ahmad, Pak. Itu jamaah dari Hamid. Hamid itu adalah orang yang taat ibadah. Kalau orang yang lebih taat, isim tafdhil namanya Ahmad. Bahkan tidak hanya taat dengan Allah, dia pun sangat baik dengan orang lain. Sangat memuliakan orang lain. Kalau orang yang baik kepada pekerjaan disebut dengan Mahmud. Bapak sedekah, itu Mahmud namanya. Bapak bantu orang itu namanya Mahmud. Tapi kalau dia membantu, sedekahnya baik, mohon maaf gitu Pak ya, ibadahnya bagus, nolong orangnya senang, dia nggak gampang marah, memaafkan orang, itu menjadi jamaknya Muhammad, Pak. Maka Muhammad itu adalah sifat, bukan zat tapi sifat yang akan terus Pak menempel pada dirinya ya. Maka nama nabi yang sifat cuma satu, Muhammad aja, yang lainnya nggak ada ya kan. Musa itu kan bukan nama sifat, Ibrahim bukan nama sifat, tapi Muhammad itu nama sifat, Pak. Sesuatu yang terpuji. Ya kan? Kalau saya Asep, misalnya Bapak ada Pak Dedi, Pak Asep, itu namanya zat. Kalau orang manggil Asep, saya ngelirik. Pak Dedi melirik. Tapi kalau nama sifat lain, Asep yang penyabar, sabar itu jadi nama sifat. Asep yang penyantun, itu sifatnya adalah santunnya itu, Pak. Nama Muhammad itu nama sifat, Pak. Kenapa? Saking baiknya. Makanya ketika Nabi sudah nggak ada, kebaikannya terus mengalir, Pak. Karena itu sifat terpuji, sifat yang mulia. Maka namanya Muhammad. Baginda Muhammad itu begitu. Subhanallah. Ya, maka baginda Nabi itu Masya Allah ya. Dia walaupun dijamin masuk surga, itu ibadahnya melampaui batas dibanding hamba-hamba yang lainnya. Ya kan? Dibanding yang lainnya. Nah ini hadis ini ya kan menjadi bagian di antara cara kita untuk mengejar tingkatan az-zakirina waz-zakirat, orang-orang yang ahli zikir di hadapan Allah. Ya kan, terutama bagi mereka orang yang memang masih Allah anugerahkan pasangan ya kan. Ya pasangan. Tapi juga tidak hanya itu, Bapak Ibu, ya kan, siapapun mereka yang saling mengingatkan, ya artinya mungkin kalau orang tua sama anak boleh. Ya, Bapak, Ibu, kita juga jangan tidak mau membangunkan anak-anak kita ya yang serumah dengan kita, ya kan. Ini Bapak Ibu yang sekarang punya anak cucu mungkin di rumah yang serumah dengan kita, udah bangun jam segini apa belum tuh? Kalau bisa mah biasakan saja, bangunkan saja. Bapak bangunin. Walaupun gak langsung bangun enggak apa-apa, tapi ada proses, Pak, ada proses pelatihan. Jangan biarin aja lah, nanti ada masanya juga. Ya nggak bisa. Harus ada riyadhah, pelatihan, Pak. Dilatih anak kita itu. Justru ketika melatih anak bangun lebih awal, itu akan membuat dirinya lebih baik, Pak. Fisiknya akan baik, pola pikirnya akan baik, bahkan tabiatnya pun akan baik. Bangun di sepertiga malam. Dan jangan dibiarkan anak itu bergadang. Sekarang ini mohon maaf, anak kita itu kadang-kadang main game malam-malam, baru tidur jam 11, bangun jam setengah 6, bangun jam 6. Itu terbalik tuh pola pikirnya, Bapak Ibu. Harusnya selesai ba'da maghrib dia ngaji mungkin, nah ba'da isya kalaupun harus ada dia pelajaran dibuka langsung tidur, ambil HP-nya, dah tidur jam 9. Nah jam 3 pun Bapak bangun kan nggak apa-apa, dia sudah waktunya bangun, jangan terus jam setengah 4 minimal bangun ya, bangun. Syukur-syukur subuhnya bisa dituntun berangkat ke masjid. Ya Allah, ini pendidikan orang tua, Pak, dan saya yakin itu nanti, Pak, nggak akan pernah dilupakan sama anak kita. Saya masih ingat itu orang tua saya itu dulu, Pak, sebelum saya ke pesantren, SD saya itu udah dibangun sama dia, dibawa ke masjid dituntun. Padahal dalam hati saya tuh, ngapain bapak saya ini, nggak ada orang bawa anak ke masjid, kok saya dibawa ke masjid subuh-subuh itu, Pak. Aduh, lagian jauh lagi masjidnya, Pak. Kalau sekarang masjid di mana-mana ada ya, satu RT bisa 2 masjid. Dulu mah kan jarang, Pak, masjid itu sekampung satu. Ya rumah sebelah sana, masjid di sini, jalan gitu, bawa baterai, bawa senter, kadang-kadang bawa obor. Udah berangkat tuh. Karena kebetulan dulu ayah tuh sering baca sholawat sebelum adzan, bapak saya itu dulu, Pak, karena pengurus masjid. Assalatu wassalamu alaik, dibaca itu tuh, Pak, apa namanya itu ya, sholawat lah sebelum ini. Kadang baca Quran tahrim gitu kan. Saya ikut tuh, dia di tiang itu. Dulu saya ingat saya gitu, di bawah gitu. Apa hikmahnya? Saya tanya sama bapak saya, kenapa sih, Pak? Saya bilang, bawa saya, orang tua lain nggak ada yang bawa saya. Udah nggak apa-apa, udah ngikut aja. Nemenin bapak, ngomongnya nemenin, kata dia. Ya kalaupun ada apa-apa juga kan saya nggak bisa ngelawan, malah dia repot. Anak kecil dibawa, kalau ada masalah di jalan yang jagain pasti bapaknya kan, nggak mungkin anaknya bisa ngejagain, yang ada bapaknya ngejaga anaknya.
Dalam otak saya tuh ngapain bawa saya, kalau mau bawa pengawal aja, kalau takut enggak jagain bapak, kata dia, jagain bapak itu. Ternyata hikmahnya sampai hari ini Masya Allah, ya hikmahnya kita sampai hari ini bisa bangun lebih awal. Mungkin hikmahnya saya bisa datang ke masjid taklim. Kalau dulu saya waktu kecil nih nggak bisa bangun waktu subuh, mungkin susah mau taklim subuh itu Pak, bangunnya jam 6 terus, karena sudah biasa waktu saya sering bangun, ya kan, mungkin jam 4 dibangunin jam setengah, udah mau tidur jam 11 malam, mau tidur jam 12 malam Pak, kalau sudah waktu jam setengah pasti bangun saya, pasti bangun Pak, walaupun malamnya kecapean pasti bangun. Mungkin ada juga bapak ibu yang begitu gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata apa, ada kecenderungan juga Pak, ketika bangun pun kita nggak ngapa-ngapain, cuma apa, ibadah sholat. Ada orang yang bisa bangun jam 3 tapi nggak sholat Pak, ngelamun aja. Bangun cuman nggak sholat Pak, bangun dia karena emang nggak bisa tidur lagi, bangun dia akhirnya apa, ngambil kursi, ngelamun, ngerokok aja gini. Pak tahajud, ya duluan kata dia, terus sampai subuh, bukannya sholat subuh, enggak Pak, karena kebiasaan masih mudanya juga itu tadi, begadang, kebiasaan ke pasar berangkat, udah tua nggak ke pasar lagi, kebiasaannya gitu tuh, ngelamun. Jadi bukan ibadah, jadi kecenderungan hatinya ketika dibangun bukan mau ibadah Pak, tapi tadi itu ngelamun, nonton TV, ngopi, ngerokok, kelepak, entah apa yang dipikirin tuh Pak. Jauh bangun tuh mau langsung ke kamar mandi, sikat gigi, mandi, kemudian sholat 2 rakaat, terus sholat, zikir, itu jarang Pak. Itu dilatih dari mulai masa-masa perkembangan dia, ya kan. Nah ini penting Bapak Ibu, jadi tidak hanya bangunkan pasangan tapi juga bangunkan keluarga, ya kan, untuk bisa mengalahkan waktu fajarnya, mengalahkan waktu subuhnya. Karena kata Nabi, salah satu di antara menghilangkan sifat kemunafikan adalah mengalahkan waktu subuh, ya, dia bangun. Wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh ketika memulai dari semua aktivitas bernafas, tanafas. Orang yang subuhnya bisa baik, maka dia akan merencanakan kegiatan itu dengan baik Bapak Ibu. Kalau orang Arab sering nanya, kaifa sobahtum, katanya, bagaimana kabar subuhmu hari ini, maksudnya apa itu, apa agendamu hari ini gitu loh Pak. Jadi kalau orang itu yang subuhnya terjaga itu lebih awal mengagendakan kehidupannya, termasuk rezeki ya Pak, Masya Allah gitu. Rezeki, orang yang lebih awal bukanya kadang-kadang rezekinya lebih awal Pak, iya. Orang yang telat bukanya lepas tuh rezekinya gitu kan. Termasuk dengan kemurahan Allah, rahmat Allah. Jadi carilah keberkahan tuh di waktu subuh, ya kan. Maka taklim subuh tuh, kalau bisa Bapak Ibu setiap subuh tuh ada taklim, jangan Kamis doang. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis terus taklim tuh Pak. Kalaupun gak ada taklim, baca Quran aja udah nggak apa-apa. Bapak siapin aja waktunya pada subuh aja baca Quran itu pasti Pak. Tiap hari baca Quran di waktu subuh itu pasti Pak, hatam kita itu Pak, hatam Quran. Bapak targetin aja pokoknya, ba'da subuh tuh baca 10 lembar. 10 lembar. Banyak apa dikit 10 lembar tuh Pak? 1 juz itu. 1 juz 10 lembar itu Pak. Kayak dikit ya, dikit Pak 10 lembar mah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 1 juz Pak. Maka saya berpikir, kenapa itu Quran 30 juz Pak? Karena Allah ingin selama 30 hari kita baca Quran. Iya Pak. Selama 30 hari itu baca Quran. Dan saya juga berpikir kenapa sholat 5 waktu Pak? Karena Allah ingin setiap pada sholat 2 lembar kita baca. 2. Ya kan Pak? Jadi 1 hari 10 juz tuh. Pada subuh 2 lembar, pada duhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2 lembar. 2 kali 5 berapa? 10. 1 juz 1 hari. Selesai 30 hari berarti 30 juz. Makanya itu ada doakan, ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Itu doa itu kan? Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma
dzakirni minhuma nasitu wa'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana atau waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah Quran apa? Sebagai bacaan bagi kami siang maupun malamnya. Jadi baca Quran itu bukan pas Ramadan. Ini mau baca Ramadan aja khatam. Di luar Ramadan mau boro-boro buka Quran. Siang dan malam berarti tiap hari. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Siang dan malamnya, Bapak Ibu. Jadi bacaan terbaik. Kita manda. Siang buka WhatsApp, sore buka WA, malam kadang buka Facebook. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Itu buatan Israel. Harusnya diboikot tapi nggak boikot YouTube Bapak Ibu, ya kan? Masya Allah, ya kan? Buat perbuatan orang Yahudi masih diikutin. Quran tuh dibaca dulu Quran. Masya Allah, ya kan? Ana al-lailu atrafan nahar, siang dan malam kita baca Quran itu. Ayo, ya kan itu. Makanya Masya Allah, ya kan, ayo, tidak ada teman terbaik bacaan Quran. Subuh baca Quran, ya kan. Kalau kita nggak ada taklim begini, ya baca Quran aja. Baca Quran, dapatlah berapa lembar, ya kan, baca Quran Insya Allah, ya kan. Yang belum bisa baca, belajarlah baca, ya kan. Bapak yang memang malu belajar di sini, datang tempat saya pesantren. Di tempat saya itu ada arba'in, Pak. Pesantren orang tua itu hanya baca Quran doang, Pak, setiap hari Minggu. Ngebenerin bacaan Quran aja. Bagi orang-orang yang nggak sempat dulu belajar Quran, sekarang belajar Quran. Udah tua-tua, nggak apa-apa, ya kan. Belajar Quran malu. Dulu sahabat juga tua-tua semua. Abu Bakar itu belajar Qurannya udah tua, Pak. Orang masuk Islam jauh pada usia 52 tahun kan Abu Bakar itu. Iya. Umar udah tua belajar Qurannya itu. Utsman. Dan mereka subhanallah 10 tahun menjelang kematiannya pada hafal Quran semua, padahal tua-tua semua. Makanya nggak mustahil. Ada yang nanya, Ustadz saya ini sudah 50 tahun, kira-kira kalau ngapalin Quran bisa hafal nggak? Bisa, bisa Pak. Sahabat aja dulu ngapalinnya tuh udah tua-tua, bukan kayak kita, bukan anak-anak kecil, bukan sahabat tuh Pak. Udah tua-tua, wong Islamnya aja udah tua-tua kan. Kan baginda Muhammad itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun tuh. Abu Bakar tuh udah tua Pak. Umar tuh udah tua, lebih tua daripada baginda Muhammad. Dan mereka masuk Islam itu setelah dalam dakwah ke sini baru masuk Islam, dan mereka menghafalkan Quran itu selesai mereka dalam masa-masa tua. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa wah kayaknya udah tua begini mah baru-baru ngapalin Quran Ustadz, baca aja gak punya waktu. Itu mah karena malas tadi Pak, malas aja alasannya, ya kan. Jangan menutup diri, makanya udah buka aja. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mudahkan. Maka ada cerita-cerita kemarin kan, ada nenek umur 72 tahun hafal Quran dalam waktu 4 bulan. Iya Pak, nenek-nenek kakek umur 74 tahun hafal Quran 30 juz, ya kan. Di Jogja itu ada namanya Gria Lansia Pak. Bapak lihat di YouTube tuh, ada Gria Lansia. Kalau lansia itu berarti gitu. Orang-orang sudah sepuh Pak. Itu mereka itu Pak, kalau kita panti jompo lah gitu loh Pak. Gerakan itu nama kerennya aja, gerakan itu panti jompo. Yang jalan pun sudah pakai tongkat, udah gini gitu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, itu nenek-nenek kakek-kakeknya itu Pak, sekarang lagi belajar menghafal Quran. Ada yang sudah 7 juz, 8 juz, 9 juz. Itu tuh yang dibuang sama anak-anaknya itu loh Pak. Jadi anaknya sudah sibuk gak bisa ngurusin, dititipin di sana. Tapi sana tuh gratis, nginepnya gratis, makannya gratis. Lewat dari mana pendanaannya? Ada orang yang mau bantu menyumbang gitu Bapak Ibu. Saya tuh pengen buat itu Pak. Pengen buat Grilansia itu gitu loh. Jadi pengen ada pesantren arba'in, namanya Sako. Apa Bu? Apa Pak Sako tuh? Santri kolot. Nah, Sako tuh santri kolot atau sani, santri ini gitu Pak. Yang ingin menjemput akhir hidup dengan baik. Iya kan, santri kalau udah tua tuh nggak apa-apa, senang saya Bapak Ibu.
Ya kan jamaah gitu sob. Tadi belajarnya sederhana, belajar Quran gitu, melafadzkan kembali. Mungkin dulu yang sudah setruk, sok coba tuh makhrajul dibaikin. Siapa tahu balik lagi tuh mulutnya tuh. Udah ngomong gak jelas, gigi udah ompong. Siapa tahu baca Quran mah jadi bentes lagi, kalau kata orang Sunda bentes apa bentes tuh ya. Bisa ngomong dengan baik lagi karena baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Quran tuh jadi syifa, jadi obat dan rahmat, penyejuk hati. Bapak Ibu yang gelisah, resah, coba aja itu. Ya kan dibuat di sini nggak apa-apa ya kan. Kalau nggak mau ke tempat saya, buat di sini. Cari ustadz yang bisa ngajarin mazhab Quran. Harus mau kitanya. 40 orang atau 10 orang buat halaqah begitu ya. Itulah di akhir-akhir usia mendekat dengan Quran ya. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Jangan-jangan selama ini bacaan Quran kita masih jauh daripada benar ya. Ya kan kadang-kadang ketukar-tukar mana alif, mana ain, kadang-kadang ketukar-tukar. Mana dal, mana dha, mana do, ketukar-tukar. Mana ha, mana kha, ketukar-tukar. Udah susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih aja ngalamin. Udah tahu alamin masih aja ngalamin. Ya kan? Ghairil maghdubi masih aja khairil mana kha, mana go itu beda. Ada khairi, ada goiri. Kalau khairi itu yang terbaik, kalau goiri yang lain. Banyak yang salah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdub. Coba khairil. Harusnya apa? Ghairil. Gha, bukan kha tapi gha. Iya, digitu itu masih aja ngeyel. Udahlah kata, yang penting baca aja. Nah, dibenerin. Jangan mau belajar dengan baik, nggak apa-apa sob. Sampai mati tuh belajar Al-Fatihah. Di Haram ada ini Pak, apa namanya, ada ijazah ya, talaki pembacaan Al-Fatihah. Bapak tuh kalau umroh kan di mana itu sering ada tuh pada subuh tuh halaqah itu, syekh-syekh dari sana itu, Indonesia. Sini kata dia, sini. Baca Al-Fatihah Bapak, dibenerin sama dia pelan-pelan. Karena itu dulu Pak, kalau Al-Fatihahnya benar, maka 30 juz Qur'annya benar Pak. Karena Al-Fatihah itu adalah induknya Quran Pak. Al-Fatihahnya benar, maka Bapak telah baca Quran seutuhnya 30 juz. Itu dulu. Ya kan? Kita mau pengen surat yang lain, Al-Fatihah aja belum benar, itu dulu Al-Fatihah. Itu maka ada ijazah Al-Fatihah boleh itu. Ya kan, ijazah Al-Fatihah, undang ustaz-ustaz. Sekarang di Lampung udah banyak Pak orang-orang yang sudah mutqin. Mutqin itu adalah orang yang sudah benar bacaannya. Ya kan, sudah benar-benar bagus bacaannya. Anak-anak muda dan sebagainya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semoga dua hadis ini bisa memotivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapannya. Terima kasih. Begitupun juga mungkin ini dari media apa? Mitra TV, mudah-mudahan ada barokahnya dan menjadi syiar untuk dakwah di Provinsi Lampung ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.